Islam, selagi Islam pasti masuk surga. Siapapun orang-orang selagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita wajib meyakini kok dia mati atas kalimat itu pasti masuk surga, entah apapun aliran dia. Wajib. Tapi tadi yang Nabi katakan yang masuk neraka itu adalah umat Nabi yang tidak beriman. Ini diterangkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ini beliau sampaikan untuk meluruskan itu terjemahan-terjemahan dari versi Salafi. Akhirnya, oh cuma golongan kita yang surga yang lain neraka. Itu termasuk pemalsuan dalam menterjemah. Ini bisanya dalam keilmuan. Macam sekarang inilah. Saya niat sholat zuhur, udah. Kalau untuk jumlah rokaat segala macam itu nanti tambahan-tambahan. Dalam hati yang wajib tuh niat, saya niat sholat fardu zuhur. Itu dalam hatinya saja ada cukup. Ini fondasi agama. Coba tengok. Apa yang ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 82011 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin para jemaah asatid yang hadir pada malam hari ini. Pertama dan terutama sekali kita bersyukur kembali pada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kita di tempat ini, Allah yang mengumpulkan kita, dan ini adalah anugerah yang mahal, anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita insya Allah akan meluangkan waktu beberapa menit ke depan. Tadi disampaikan sampai jam 10 kurang 5. Jam 10 lah. Gitu. Ya, kata Pak Kiai tadi 10 kurang 5. Saya nggak tahu apa angka 5 itu rahasianya, entah apa tadi itu. Kiai Hanafi nyampaikan 10 kurang 5. Di sini ada tulisan jam, ya, 21.30. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita duduk sejenak akan membaca insya Allah beberapa waktu ke depan satu kitab yang luar biasa berkahnya. Ini kitab saking berkahnya dikaji dari generasi ke generasi, dari murid ke guru, ke guru, ke guru, sampai pengarang kitab ini nggak putus-putusnya. Bahkan saking luar biasanya ini kitab, tidak kurang disyarah oleh para ulama itu lebih daripada 50 syarah lebih, ya.
dari berbagai macam bahasa, ya terutama tentu bahasa Arab. Dan luar biasanya juga kitab ini dijabarkan oleh ulama lintas madhab. Penulisnya sendiri ulama yang sangat kita kenal, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Nah, disyarahi nanti oleh ulama-ulama, bahkan kalau para asatid membaca, mencari itu, sampai Salafi Wahabi pun juga ikut mensyarahi kitab ini. Mereka nggak terlalu suka dengan Imam Nawawi, bahkan mereka katakan ilmu hadisnya kita ambil katanya, tapi nanti bahagian akidahnya enggak. Nah kan itu kan hal lucu ya, karena mereka mempermasalahkan akidah Asy'ariyah, sedangkan Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah di antara ulama-ulama yang betul-betul mengikuti jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah asli itu. Nah, mereka katakan hadisnya diambil, tapi bahagian yang akidahnya tidak. Itu satu hal yang lucu dari mereka. Jadi ulama-ulama mereka pun juga mensyarahi kitab ini. Jadi sebelum kita memulai, ada beberapa saran, masukan dari saya, sarah bagi yang terutama mungkin bisa membaca kitab bahasa Arab. Maka sarah yang bagus diantaranya namanya kitab Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Ini kitab yang saya bawa ini, kurang lebih 1 jilid. Ada berapa halaman ini? Hampir 660-an halaman. Nah, ini kitab disyarah ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini saran bagi yang bisa bahasa Arab, bagus sarah ini. Nah, kalau yang di zaman sekarang ada disarah oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Nama kitabnya Al-Wafi. Kalau ini ada terjemahannya ini. Mungkin ada yang punya terjemahan. Ada yang bawa kitab Al-Wafi? Tak ada. Nah, ini ada bahasa Arab, saya bawa bahasa Arabnya Al-Wafi, dan ini ada terjemahannya. Nah, ini bagus. Kenapa beberapa rekomendasi disampaikan? Karena kitab ini seperti tadi yang disampaikan, ini sampai Salafi Wahabi pun mensyarahi. Bahkan kalau kita tak faham, berbeda madhab saja. Misalkan satu kitab hadis itu, hadirin para asatid, kitab hadis itu kitab yang isinya itu kan masih bahan mentah. Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, yang nanti kita kenal dengan nama istilah Kutub Sittah, 6 kitab induk. Lah itu kan hadis-hadis ini bahan mentah semua. Disyarahi oleh para ulama. Ulama yang mensyarah itu nanti akan mengarahkan sesuai dengan paham mereka. Nah, misalkan kitab Sahih Al-Bukhari itu disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mazhabnya Syafi'i. Sehingga nanti dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu arahnya ke Syafi'i semua. Ada juga nanti syarahnya Sahih Bukhari yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Nah, jadi kalau kita ini tak tahu mana kitab yang mau dibaca, walaupun ulamanya benar, nggak taunya itu malah merojehkan, mengunggulkan mazhab yang lain. Akhirnya kan kita kebingungan. Nah, ini diantaranya tadi beberapa rekomendasi kitab yang perlu kita perhatikan untuk kitab Arba'in Nawawi. Ada juga kitab yang tipis jadi sarah Al-Bayan. Nah, ini yang tipis. Jadi mana-mana diantara, tapi 3 ini yang banyak beredar, yang dipakai oleh ulama-ulama kita terutama di Indonesia dan di belahan dunia. Ini banyak kitab, terutama Fathul Mubin, Al-Wafi. Satu saja sebenarnya kalau kita sudah punya pegangan itu cukup untuk menjabarkan. Nah, kalau misalkan kemampuan bahasa Arab kurang, bisa dicari nih kitab Al-Wafi Syarah Arba'in terjemahan bahasa Indonesia. Ketik di Shopee, Tokopedia, keluar tuh nanti. Keluar, itu zaman sekarang kan begitu mudahnya. Jadi Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Itu ada terjemahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi ulama yang lahir tahun 600-an Hijriah ya. Jadi 600
itu lahirnya, dan beliau ya di tahun salah saya, lahirnya 631. Beliau lahir 631 Hijriah. Itu lahirnya. Dan umur beliau nggak terlalu panjang, hanya sekitar 40 tahunan, 45. Dan nggak sempat nikah. Saking sibuknya dengan ilmu, jadi menikah itu sampai lupa. Nah, itu Imam Nawawi. Jadi umur nggak sampai 50-an. Tapi dengan umur yang 45 tahun, 46 itu kurang lebih, kitab karangan beliau itu kalau dibagi per hari, satu hari itu bisa mengarang satu jilid kitab dari umur yang beliau miliki. Jadi kata para ulama, itu ngarang kitab bisa satu jilid satu hari. Kita baca satu jilid pun tidak sempat baca. Sedangkan beliau mengarang bisa satu hari itu bisa satu jilid kitab. Itu saking berkahnya Imam Nawawi. Lah ini yang akan kita baca, karangan beliau yang luar biasa, walaupun ringkas, Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis, tepatnya itu 42. Dinamakan Arba'in untuk secara umum. Bahasa kalau 42, 43 itu dikatakan 40-an. Tapi kalau kurang tentu tidak. Jadi tepatnya isi hadisnya adalah 42 hadis. Lah ini menjadi hadis-hadis yang nanti akan beliau terangkan di dalam muqaddimah. Kemudian satu juga para asatid, dalam membaca kitab atau buku-buku apapun itu, jangan kita langkahi muqaddimah. Ini juga masukan dan pesan. Muqaddimah itu jangan dilangkahi. Karena muqaddimah itu namanya saja pembukaan. Muqaddimah itu seperti ringkasan isinya kitab. Nah, kalau kita sudah membaca daripada muqaddimah, itu seolah-olah kita tuh sudah mendapatkan gambaran isi buku atau kitab yang kita baca. Lah sayangnya di zaman ini mulai timbul rasa malas dengan mutolaah, membaca. Akhirnya langsung aja bacalah hadis pertama, kedua, ketiga. Akhirnya tidak tahu apa ringkasan sebenarnya isi kitab ini apa gitu. Padahal pengarang kitab, penulis ini sudah memberitahu isi kitabnya apa, tujuan mengarang kitab apa, ringkasannya kurang lebih apa, maksud tujuannya apa. Itu kadang di dalam muqaddimah tidak terlalu panjang, 1 halaman, 2 halaman. Dengan memahami isi 2 halaman itu, 100 halaman ke depan semuanya akan mudah dipahami. Nah, kita insya Allah juga akan memulai dari muqaddimah. Karena hanya ada 2 sesi pertemuan, mungkin tak ada target hatam. Kalau target hatam bisa saja, kan kalau baca lurus mungkin 1 jam 2 jam selesai. Tapi mungkin tadi disampaikan oleh Kiai Hanafi, kata beliau tak perlu ditargetkan hatam seberapa dapatnya. Nah, insya Allah beberapa dapatnya kita akan baca. Dan sebelumnya saya sendiri, karena ini kitabnya kitab hadis, termasuk sunnahnya para ulama hadis itu mereka punya sanad dari guru ke guru sampai Rasulullah. Nah, sanad ini saya dapatkan secara umum ya. Sanad ada ijazatan amah, ijazah umum. Dulu kitab yang seperti ini biasanya di pesantren itu di kelas-kelas dasar. Tapi bukan berarti kitab ini kitab bawah atau rendah, enggak. Kitab itu tak ada yang rendah. Nah, kalau kita juga seperti itu, kitab ini dipelajari dulu di pesantren, tapi setelah tamat saya dapat sanad beberapa guru. Yang paling tidak, guru-guru yang saya dapatkan sanad itu berguru langsung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Di antaranya waktu di Pakistan dengan satu orang ulama besar Lahore. Saya belajar studi hadis di Pakistan 3 tahun, menyelesaikan kutub tis'ah, 9 kitab hadis induk, 6 kutub sitah, ditambah dengan Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad, dan Syarah Ma'ani al-Athar. Itu memang jadi kitab penting di sana. Jadi dari 9 kitab itu 8 kitab kami hatamkan. Dan beberapa guru kami jumpai
Di antaranya tadi yang memberikan sanad secara umum semua kitab hadis dan sanad yang mereka miliki, di antaranya Mufti Syir Muhammad. Beliau orang Lahore, Pakistan sana. Jadi waktu belajar tanya, ada nggak orang Indonesia di sini? Ada nggak? Ada bilang. Angkat tangan. Kurang lebih kami waktu itu 10 orang. Saya angkat tangan. 10 orang. Ada orang Padang nggak di situ? Katanya. Saya sendiri angkat tangan. Guru saya orang Padang. Saya belajar dengan beliau, Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah, kata beliau. Saya dapat sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian selesai belajar, baru beliau berikan sanad pada kami. Itu ada tulisan ijazah sanadnya. Jadi saya belajar kitab ini sambung dari beberapa guru. Di antaranya tadi Mufti Syir Muhammad, dan dari Indonesia ada beberapa orang guru saya dapat sanad, di antaranya almarhum yang sudah wafat Kiai Mukhlisun di Pondok Pesantren Magelang. Kita mulai dari muqaddimah. Kita mulai baca kitab ini dengan muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'ami wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-maqsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin amma ba'd. Faqad ruwaina an Ali bin Abi Thalib. Ini tak usah diterjemahkan, ini muqaddimah pembukaan. Satu adat kebiasaan para ulama soleh terdahulu mengikuti kaidah hadis, bukan kaidah, nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu dhi amrin dhi balin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan zikrullah, dalam riwayat lain dengan alhamdulillah, maka nanti fahuwa aqta, terputus barokahnya. Jadi ini sudah jadi adat yang baik. Satu sunnahnya para ulama memulai kitab dengan muji Allah, kemudian bersolawat pada Rasulullah. Nah, memuji Allah dengan kalimat yang luar biasa susunannya itu tadi. Kemudian baru setelahnya beliau mengatakan amma ba'du, selepas mengucapkan tahmid, mengucapkan pujian pada Allah, solawat pada Nabi. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa bin Umar wa bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Sungguh kami telah meriwayatkan dari sahabat-sahabat tadi yang disebutkan namanya min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'at, dengan jalur-jalur yang banyak, dengan riwayat yang bermacam-macam. Jadi sengaja disebut nama sahabat ini bukan satu riwayat, enggak, banyak ini riwayatnya. Sahabat berapa tadi beliau sebut? Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha. Siapa yang menjaga ke atas umatku 40 hadis daripada urusan agama mereka. Menjaga ini bisa jadi dihafal, bisa jadi dia tulis, dia karang. Siapa yang menjaga secara umum 40 hadis untuk umatku, urusan daripada agama mereka umum, apapun itu, ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka nanti Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat di kalangan para fuqaha dan para ulama. Ini di antara hadisnya ya. Jadi apapun
yang ditulis, dikumpulkan, dihafalkan urusan yang berkaitan dengan agamanya umat ini. 40 hadis, ini fadilahnya. Di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama para fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, ba'atsahullahu faqihan aliman. Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi jadi orang faqih dan orang yang alim. Faqih faham agama, alim yang tahu agama. Wa fi riwayat Abi Darda, dalam riwayatnya Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Aku nanti pada hari kiamat akan menjadi orang yang mensyafaati untuk dia dan akan menjadi saksi untuk dia. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Kalau riwayatnya Ibnu Mas'ud ada tambahan, akan dikatakan pada orang tadi, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Sedangkan dalam riwayatnya Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada, akan dicatat dia termasuk rombongan kelompoknya para ulama dan akan dikumpulkan dengan golongan para syuhada. Lah itu banyak kan riwayatnya. Tambahan-tambahan disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi beliau lanjutkan, wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dhaif wa in kathurat turuquhu. Jalur sanadnya banyak, tapi para huffaz, para hafiz itu kalau berbicara tentang hadis itu kembalinya adalah para ulama yang hafal paling tidak 300.000 hadis dengan sanadnya. Nah, kalau zaman sekarang hafiz itu hafiz Quran. Zaman dulu juga dipakai terkadangan. Imam Nawawi menulis Tibyan, itu juga terkadangan hafiz Al-Quran juga dipakai. Tapi kalau dalam hadis itu arahnya. Jadi betul-betul hafal ratusan ribu hadis dengan sanad. Lah para hafiz sepakat mengatakan hadis yang kita dengar tadi walaupun banyak sanadnya itu dhaif. Nah, ini biasanya jadi masalah bagi kawan-kawan salafi. Mereka kalau dengar dhaif itu anti, entah kenapa. Nah, di sini Imam Nawawi mau meluruskan bagaimana memahami hadis dhaif. Wa qad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Para ulama telah menulis dalam bab ini karangan-karangan yang tidak bisa diringkas. Tadi kan di hadis siapa yang menulis menghafalkan 40 hadis yang berkaitan dengan urusan umat ini, fadilahnya banyak tadi, dibangkitkan menjadi ulama, jadi faqih. Akhirnya termotivasi para ulama dengan hadis tadi, banyaklah karangan-karangan. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fi Abdullah bin Mubarak. Yang pertama kali aku tahu, kata Imam Nawawi, yang mengumpulkan 40 hadis itu adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Ini gurunya Imam Bukhari. Thumma Muhammad ibnu Aslam at-Tusi. Kemudian diantaranya Muhammad bin Aslam at-Tusi, al-alim ar-Rabbani. Thumma al-Hasan bin Sufyan an-Nasai. Kemudian al-Hasan bin Sufyan an-Nasai. Wa Abu Bakar al-Ajuri dan Abu Bakar al-Ajuri. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, diantaranya Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani. Wa Daruqutni, begitu juga Imam Daruqutni. Wal Hakim, Imam Hakim juga ada nulis 40 hadis. Wa Abu Nuaim, begitu juga Abu Nuaim. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami, begitu juga Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Said Al-Malini, begitu juga Abu Said Al-Malini. Wa Abu Uthman As-Sabuni. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaik, dan banyak ulama la yusawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, yang tak bisa diringkas baik dari ulama mutaqaddimin terdahulu ataupun ulama mutaakhirin, ulama setelahnya, terlalu banyak. Jadi gara-gara hadis tadi walaupun dhaif, ternyata ulama banyak terdorong. Banyak 40 hadis mengenai puasa, ada kitab nanti 40 hadis mengenai jihad, 40 hadis pentingnya tabligh, 40 hadis pentingnya sholat, 40 hadis fadilah Al-Quran, dan macam-macam. Itu semua termotivasi dari hadis tadi walaupun dhaif.
Wa qad istaqartullah ta'ala fi jam'i arba'ina haditsan iktidaan biha ulail a'immatil a'lam wa hufadhil Islam. Nah, tuan-tuan yang mulia, dengar, kita bisa perhatikan ucapan Imam Nawawi. Aku istikharah kepada Allah. Kalau dalam mazhab Syafi'i istikharah itu pakai sholat ya. Doa langsung bisa enggak? Ya bisa saja. Menurut Al-Imam Abu Hanifah, istikharah itu kalau dengan doa saja cukup. Ya memang kalau kita doa minta pilihan pada Allah saja cukup. Tapi kalau ingin sempurna, ada sholatnya, namanya sholat istikharah. Lah sekarang istikharah itu ternyata ketika ada dua hal yang baik, untuk memilih salah satunya itu pun juga dianjurkan untuk istikharah. Lah Imam Nawawi, beliau istikharah minta petunjuk pada Allah, mengumpulkan juga 40-an hadis. Tujuannya apa? Iktidaan biha ulail a'immatil a'lam. Tujuan cuma satu, mau niru-niru para ulama-ulama yang lain yang tadi disebutkan namanya. Nah, jadi di sini sekelas Imam Nawawi bahasanya saja iktida. Kenapa nulis kitab mau niru ulama dulu? Nggak ada ceritanya Bapak ya hadirin, kok ulama itu nggak mau niru pendahulunya, tuh nggak ada. Kita kalau sudah mau niru pasti berkah. Jadi nggak usah kita tuh aneh-aneh. Makanya zaman sekarang ini kita penting mencari arah yang benar di dalam beragama. Kalau kita baca kitab maka cari syarah. Saya dari dulu tak pernah istilahnya itu kalau ngajar, entah fikih entah hadis, kalau memang ditanya Ustadz apa hukumnya, kalau nggak tahu saya akan jawab nggak tahu. Tapi kalau memang tahu, mesti menukil jelas itu fatwa ulama mana, mesti. Kalau kita menukil dari pendapat pribadi, gawat itu. Nah, Imam Nawawi jelas di sini. Saya nulis kitab saja niru, kata beliau, meniru ulama-ulama terdahulu. Lah disebut dulu namanya Al-Imam Hakim Abu Nuaim Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Al-Baihaqi Abu Uthman As-Sabuni, disebut dijejer nama ulamanya, baru dikatakan saya juga ikut niru orang-orang itu semua. Lah ini tuan-tuan yang mulia, ini menjadi ciri khas bahkan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan orang sembarangan. Nabi-nabi saja. Dalam Al-Quran kita tahu Nabi Ibrahim itu doa yang masyhur ketika minta anak. Kita pun kan hafal itu doanya. Doa Nabi Ibrahim bagaimana bunyinya? Rabbi habli minas solihin. Itu kalau diartikan per lafadz coba. Rabbi, wahai Tuhanku. Habli, hab, tolonglah engkau berikan, li untuk aku, minas solihin, anak keturunan yang termasuk golongan orang soleh. Itu perlafatnya. Ya Allah, tolong engkau berikan kepada aku anak yang termasuk golongan orang soleh. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan doanya, ya Allah tolong beri aku anak soleh. Itu doa kita. Kalau kita kan doanya gitu, ya Allah beri kami anak soleh, ya Allah jadikan anak kami orang yang soleh. Salah nggak doa begini? Nggak salah, itu doa udah bagus. Tapi kalau doa mau niru nabi-nabi terdahulu, itu masih lafadznya nggak sempurna. Kok bisa Nabi Ibrahim doanya begitu? Karena hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim itu doa, sebelum berdoa tuh Nabi Ibrahim membayangkan dulu orang-orang soleh sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, orang-orang soleh itu terbayang. Setelah terbayang orang soleh, baru doa, ya Allah, aku minta anak macam orang-orang itu. Aku minta anak termasuk golongan mereka, ya Allah. Nah, jadi doanya Nabi Ibrahim itu berlandaskan ingin karena kecintaan kepada pendahulu orang soleh sebelumnya. Coba diterjemahkan berlafaz, ya Allah berikan aku anak-anak yang termasuk golongan orang soleh. Kalau nggak ingat orang soleh gimana mau doa? Maka Imam Nawawi di sini sama.
Disebut dulu ulama-ulama pendahulu. Nah, cinta kepada ulama timbul. Aku pun, kata Imam Nawawi, nulis kitab ini sama mau niru Abdullah ibn Mubarak, ingin meniru Al-Imam Al-Baihaqi, ingin niru ulama-ulama yang aku sebutkan. Nggak ada aku merasa hebat sendiri, nggak ada. Mesti ikut pendahulu. Nah, kacau kan kalau tidak bermazhab. Bermazhab ke orang zaman sekarang harus ikut Allah dan Rasulnya. Ya memang betul itu kalimat, siapa yang nyalahkan? Cuma kapan kamu jumpa nabinya? Kan itu yang jadi masalah. Ini hadisnya begini lah. Kalau nggak mau ikut ulama lah, memangnya agama datang lewat siapa? Jadi kalau sudah menafikan para ulama, menunjukkan rusaknya ilmu seseorang. Lah ini termasuk yang diajarkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah. Saya menulis kitab ini tujuan cuma satu, karena ingin mengikuti ulama-ulama terdahulu. Kemudian beliau lanjutkan, waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadithi dha'ifi fadailil a'mal. Ini lafaz Imam Nawawi ya. Para ulama telah ittifaq. Ittifaq itu apa? Sepakat. Ala jawazil, sepakat diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif, tapi dengan syarat dalam fadailul a'mal. Kok bisa Imam Nawawi mengatakan sepakat? Apa Imam Nawawi tidak tahu? Apa enggak ada orang macam Salafi itu zaman dulu? Ada. Apakah Imam Nawawi nggak tahu ada orang yang mengingkari penggunaan hadis dhaif dalam fadailul a'mal? Apa beliau nggak tahu? Tahu. Cuma kalau melihat bahasanya Imam Nawawi, orang-orang itu nggak dianggap. Jadi menurut Imam Nawawi, karena dalam kaidah usul fikih, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaru illa khilafu man lahu hadzun minan nadhari. Ini dalam kitab usul fikih, tidak semua ikhtilaf itu perlu diperhatikan, kecuali ikhtilaf memang orang yang bisa dianggap. Jadi Imam Nawawi itu udah nggak nganggap orang-orang itu. Kok ada macam Salafi Wahabi? Anda itu, kata beliau, nggak dianggap. Beliau tahu ada, tapi beliau katakan ittifaq ulama yang saya akui ulama. Nah itu bahasa Imam Nawawi. Kalau orang-orang yang itu enggak, ilmunya enggak saya akui. Orang-orang yang saya akui ulama sepakat untuk mengatakan boleh ngamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Jadi beliau mau menyampaikan, kok banyak sekali karangan 40 hadis kan terlalu banyak. Lah sedangkan hadis yang menerangkan fadilah mengumpulkan 40 hadis itu dhaif walaupun sanadnya banyak. Tadi ulama itu bukan nggak tahu kaidahnya ada. Walaupun dhaif boleh selagi arahnya itu fadailul a'mal. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadits. Walaupun kata beliau, walaupun ulama memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, tapi falaysa i'timadi, sandaranku bukanlah menggunakan hadis dhaif, tapi motivasi terkuat saya bukan itu, walaupun itu juga sebagai pendorong. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, tapi yang mendorong saya adalah hadis-hadis Nabi yang sahih, yaitu diantaranya liyuballighi syahid minkumul ghaib. Ini diantaranya, hendaklah liyuballighi syahid minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir yang tahu memberitahu di antara kalian kepada orang-orang yang tidak tahu. Nah ini fadilahnya nyampaikan hadis Nabi. Yang tahu beri yang tidak tahu, beritahu yang tidak tahu. Ini kapan ini hadis Nabi ini disampaikan? Waktu haji wada. Waktu haji wada itu Nabi beritahu pada sahabat yang hadir di sini, liyuballighi syahid, kurang lebih 124.000 sahabat yang hadir di haji wada. Waktu itu Nabi beritahu, yang hadir sekarang punya tanggung jawab untuk memberitahu pada yang enggak hadir. Siapa yang enggak hadir di situ? Seluruh dunia. Maknanya Nabi cuma beritahu, sekarang dakwahkan agama, bagi yang sudah tahu agama, ada hadis, ada ilmu, sampaikan. Sahabat waktu haji wada itu nyebar langsung ke seluruh dunia.
Kalau diteliti, kuburan sahabat di sekitar Mekah Madinah itu nggak lebih dari 10.000. Yang kumpul di sana 124.000. Berarti yang nyebar, yang meninggal di seluruh dunia itu berapa banyak? Terlalu banyak. Kenapa? Tadi motivasi nyampaikan, dakwahkan agama. Lah disinilah keutamaan antum-antum semua, para dai, para ustadz, penyampai agama. Kita motivasinya ini. Hendaklah yang tahu memberitahu pada yang nggak tahu. Yang hadir di sini beritahu pada yang tidak hadir. Itu pesan Nabi pada para sahabat. Lah kata Imam Nawawi, ini motivasi saya mengumpulkan hadis. Saya tahu, saya beritahu. Yang kedua, wa qaulihi, dan firman dan sabda Nabi, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang dia mendengarkan sabda-sabdaku, fawa'aha, kemudian dia jaga dan dia tunaikan, dia sampaikan hadis itu seperti yang dia dengar. Nah ini penting. Sebisa mungkin hadis-hadis yang kita sampaikan itu jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau orang bisa jaga itu, hafal dia hadis dari Nabi, nggak ditambah, nggak dikurangi, dapat fadilah ini. Allah akan membuat berseri-seri, bercahaya wajahnya orang yang dia mendengarkan sabdaku, kemudian dia menyampaikannya sama seperti apa yang dia dengar. Nah, itu fadilahnya. Dan hadirin yang mulia, ini bukan fadilah di akhirat saja, enggak ini. Ini keutamaan ini Allah tampakkan di dunia ini sebelum di akhirat. Maka tuan-tuan coba tengok para ulama-ulama ahlul hadis yang betul-betul pakar hadis ya. Macam saya, enggak, ada ustadz-ustadz yang lain yang pakar betul hadis, apalagi ulama dunia. Seperti yang sudah dimacam di Al-Azhar, yang sibuk mengajar hadis. Ulama-ulama yang khatam Bukhari tiap tahun mengajarkan hadis, wajahnya memang bercahaya. Bercahaya yang dimaksud memang nampak nur Allah berikan pada mereka. Ya diantaranya karena saking banyaknya mereka ngamalkan sunnah. Karena kita tahu Nabi kalau berangkat ke masjid subuh hari itu diantara doa sunnahnya kan ada, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Panjang kan doa Nabi itu. Berangkat dari rumah ke masjid itu diantara doa, ya Allah jadikanlah di hatiku nur, di tanganku nur, di kakiku nur, di wajahku nur, kananku nur, kiriku nur, depanku nur, belakangku nur, bawahku nur, atasku nur, terakhir Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku ini nur. Lah doa itu sunnah kita baca juga. Lah siapa yang paling banyak membaca hadis dia akan tahu ini. Kalau sudah banyak baca hadis kan banyak ngamalkan hadis. Lah kalau sudah kebanyakan minta nur, memang banyak nur pada dirinya. Dan tidak ada manusia yang lebih banyak nurnya melebihi Rasulullah, nggak ada. Nabi itu paling banyak nurnya. Maka ada syair yang kita tahu dalam bahasa Arab. Para ulama mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Ya Rasulullah, rumah yang mana Tuhan kalau ada di dalamnya, rumah itu enggak perlu lampu lagi. Memang enggak perlu lampu. Kalau sudah acara Maulid Nabi, itu akan disebut di antara mukjizat Nabi. Nabi itu salah satu mukjizat luar biasanya, kalau berjalan di bawah matahari tidak ada bayangannya. Kan memang itu. Kenapa Nabi enggak ada bayangan? Nabi itu terlalu banyak nur. Saking tingginya nur Nabi, cahaya matahari itu kalah. Dan apakah itu hanya untuk Rasulullah? Kita tahu namanya karomah. Karomah dengan mukjizat itu, tuan-tuan yang mulia, bedanya cuma satu. Apa-apa yang Allah berikan kepada para nabi itu juga bisa kok untuk para orang-orang selain nabi dan rasul, para wali. Bedanya hanya di dalam pengakuan nabi dan rasul, hanya itu. Nabi dan rasul diberi mukjizat pakai pengakuan, saya nabi loh, saya rasul. Wali-wali enggak. Ada juga wali Allah yang bisa menghidupkan orang mati, ada. Nabi yang wali-wali sekelas sahabat bisa berjalan di atas air, ada. Jadi perbedaannya tidak ada pengakuan menjadi nabi dan rasul. Nah di sini
hadis ini Allah memberikan nur berseri-seri wajahnya itu bukan hanya di akhirat, di dunia sudah dinampakkan Allah. Tsumma minal ulama man jama'al arba'in fi usuliddin. Di antara ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang pokok-pokok agama. Wa ba'duhum fil furu'. Sebahagian mereka ada yang menulis tentang cabangan agama, tentang fikih. Wa ba'duhum fil jihad. Sebagian ulama mengumpulkan 40 hadis dalam urusan jihad. Wa ba'duhum fil zuhdi. Sebahagian menerangkan tentang bab zuhud. Wa ba'duhum fil adab. Sebagian ulama menulis 40 hadis tentang adab. Wa ba'duhum fil khutab. Sebahagian menulis 40 hadis tentang khutbah. Wa kulluha maqasidus shalihah. Tentu semua apa yang ditulis itu niatnya niat yang soleh, niat yang baik semua. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah meridhai orang yang berniat baik tadi. Wa qad ra'aitu jam'a arba'in ahamma min hadhihi kullihi. Lah aku pun melihat untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting daripada itu semua. Kan ada yang hanya khusus bab jihad, bab zuhud, khusus bab tentang adab. Lah saya ingin mengumpulkan yang lebih penting dari itu. Wa hiya arba'una haditsan mustamilatan ala jami'i dzalik. Aku mengumpulkan 40-an hadis yang mengumpulkan semuanya. Semuanya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qa'ididdin, yang mana setiap hadis nanti yang akan disebutkan menjadi kaidah-kaidah penting dalam agama. Qad wasafahul ulama bi anna madarul Islam alaih, yang mana para ulama nanti menerangkan setiap hadis yang akan disebutkan ke depan adalah putaran tentang Islam itu berada dalam hadis itu. Au huwa nisful Islam. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini hadis ini cuma satu tapi separuh agama udah dibahas. Au thuluthuhu, atau bahkan ada yang mengatakan hadis ini isinya 2/3 Islam. Au nahwu dzalika, atau yang seumpamanya. Tsumma altazimu fi hadil arba'in an takuna sahihatan. Kemudian kata Imam Nawawi, aku memiliki satu tekad menulis 40-an hadis ini mesti hadisnya sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Kebanyakan aku ambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi satu yang perlu kita tahu, hadis dalam Arba'in Nawawi ini sahih menurut Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan yang mulia, nanti kalau membaca beberapa sarah, nah itu nanti terutama yang tukang kritik dari Salafi Wahabi, ada beberapa nanti hadis di tengah mereka bilang, oh hadis ini dhaif nih, kata mereka. Dhaif menurut Anda, menurut Imam Nawawi sahih. Karena di sini udah beliau tekankan ya. Semua 40 hadis ini sahih menurut Imam Nawawi. Kebanyakan dari Sahih Bukhari Muslim. Wa adkuruha mahdzufatul asanid. Aku menyebutkan hadis itu dengan membuang sanad, liyashula hifdzuha, supaya mudah untuk menghafalkannya, wa ya'ummal intifa' biha insyaallah taala, dan supaya lebih umum untuk bisa diambil manfaat faedahnya insyaallah. Tsumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyin al-fadhiha, dan nanti di belakangnya aku berikan sedikit, kata Imam Nawawi, beberapa keterangan-keterangan lafaz-lafaz yang sulit. Wa yang bagi likulli raghibin fil akhirah, sepantasnya bagi setiap orang yang ada cinta pada akhirat, aya'rifa hadhil ahadis, untuk dia mengetahui hadis-hadis ini, limastamalat alaihi minal muhimmat, karena mengandung perkara yang sangat penting, wahtawat alaihi minat tangbi ala jami'i ta'at, mengumpulkan tentang peringatan-peringatan untuk mengamalkan seluruh amal ketaatan. Wa dzalika dhahirun liman tadabbarahu, dan ini jelas bagi orang yang mau mentadabburkannya. Wa 'alallahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi, hanya kepada Allah aku bersandar, hanya kepada Allah aku pasrah, dan hanya walahul hamdu, dan hanya bagi Allah segala pujian, wa ni'matu, dan segala nikmat, wa bihi taufik wal ismah, dan taufik dan pertolongan hanya kepada Allah. Ini kurang lebih muqaddimah dari Imam Nawawi. Lah tadi muqaddimah ini jangan sampai dilangkahi. Bukan hanya kitab ini, tapi semua kitab. Nah, berarti kita baca tadi muqaddimah memang menghabiskan waktu lebih dari setengah jam. Tapi dengan membaca muqaddimah ini, tuan-tuan yang mulia, kan tergambar isinya kitab. Maksud tujuannya kita tahu, isinya pun kita tahu. Kalau misalkan setelah kita baca tadi, kok ada di antara bapak-bapak, tuan-tuan, para ustadz yang tadi nggak tahu isinya kitab Arba'in, sekarang udah tergambar. Apa isinya Arba'in Nawawi? Oh, 40-an hadis pokok-pokok Islam terkumpul di dalamnya. Apa itu Arba'in Nawawi? Semua hadisnya ternyata sahih.
Dan ini mengumpulkan semuanya, bab zuhud juga, bab tentang fikih, bab tentang adab, semua memang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini. Nah, kita lanjutkan. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan daripada Amirul Mu'minin yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama kali menggunakan nama Amirul Mu'minin ya beliau. Sebelumnya belum ada. Tapi kalau penggunaan Amirul Mu'minin sebelum beliau ada, cuma bukan khalifah. Jadi Nabi pernah mengirim pasukan kecil. Nah, di pasukan kecil itu terjadi tanya jawab di antara amir pimpinan dengan makmur, dengan anggotanya. Nah, waktu itu anggotanya tanya, engkau siapa? Lah, kamu memang siapa? Kata amirnya. Nahnul mu'minun. Lah, kami semua orang-orang beriman. Kalau kalian orang beriman, fa'ana amirul mu'minin. Kalau begitu saya pimpinannya orang beriman sekarang. Jadi pernah lafadz itu digunakan oleh pasukan kecil yang dikirim. Jadi kalau dikatakan yang pertama kali menggunakan tidak, tapi khalifah yang pertama kali menggunakan dipanggil amirul mu'minin memang beliau, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amal itu tergantung niat, hanyalah setiap orang, wa innama, dan hanyalah likulli imri'in, bagi setiap orang, ma apa nawa yang dia niatkan. Amal tergantung niat, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya ilallahi, untuk Allah, wa rasulihi, dan dikarenakan untuk rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pun akan dihitung karena Allah dan karena rasulnya. Wa man, dan barang siapa kanat yang adanya hijratuhu, hijrahnya dia di dunia, karena dunia, yusibuha yang akan dia dapatkan, awimro'atin, atau karena wanita, yang kihuha yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa hajara ilaih, yang dia hijrah kepadanya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis tadi Imam al-Muhadditsin, dua orang imamnya para muhadditsin, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhariyu, yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu nasab panjangnya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburiyu, dan Abul Husain yaitu Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburiyu fi sahihaihima, mereka menerangkannya di dalam kitab sahih mereka berdua, alladzaini, yang kedua kitab tadi, huma, keduanya, as-sahul kutub al-musannafah, adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis di permukaan bumi selepas Al-Quran. Nah, ini hadis yang pertama. Seperti yang kita tahu, hadis ini menjadi kaidah dalam agama. Bahkan hampir semua amal agama terkumpul dalam kaidah ini. Amal tergantung niat. Entah itu bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, semuanya. Jadi kalau niatnya itu apa, itulah yang akan Allah berikan pada dia. Hadis ini sebenarnya ada asbabul wurud, ada penyebab terjadinya hadis, tuan-tuan. Apa penyebabnya? Ini zaman Rasulullah, ada satu orang laki-laki yang tak disebut namanya. Waktu itu seorang wanita yang bernama Ummu Qais dilamar oleh laki-laki tadi. Maka perempuan ini mengatakan, kalau engkau mau juga menikah dengan aku, ya hijrahlah. Kalau hijrah baru aku terima lamaranmu. Maka akhirnya hijrahlah itu laki-laki.
karena dia hijrah, walaupun bentuk amalnya sama dengan Abu Bakar, sama dengan Sayyidina Umar, sama dengan sahabat-sahabat lain, kan sahabat juga hijrah, dari bentuk gerakan perbuatan sama, tapi ternyata niatnya beda. Yang ini memang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yang ini hijrahnya karena nikah. Maka hadis ini turun, hadis ini warid, terjadi di ucapan dari Rasulullah. Siapa yang hijrah karena Allah, ya itulah yang dia dapat. Siapa yang hijrahnya karena dunia, itu yang dia dapat. Siapa yang hijrah karena nikah, itu yang dia dapat. Maka amal memang betul-betul urusan niat ini nggak ada yang tahu kan, kecuali antara orang tadi dengan Allah. Sampai malaikat pun kata para ulama itu nggak tahu. Banyak sampai nanti malaikat pencatat amal itu mencatat ini orang syahid, ini orang ahli kebaikan, ini orang seperti ini. Lah itu nanti di akhirat dalam hadis yang panjang, orang mati syahid didatangkan. Kemudian Allah tanya, aku sudah beri nikmat banyak pada engkau, apa yang kau buat? Maka orang mati syahid tadi mengatakan, ya Allah, aku telah korban habis-habisan, semua aku korbankan, sampai jiwaku ku korbankan karena engkau. Allah katakan, kamu dusta. Engkau berjuang mati itu supaya dikatakan pahlawan kan. Nah itu sudah engkau dapatkan di dunia. Nah sekarang silakan masuk neraka. Qori juga begitu, satu orang yang ahli baca Quran didatangkan. Kemudian Allah tanya, apa yang telah engkau buat dari anugerah yang aku beri? Maka dia pun mengatakan, ya Allah, aku kerja sudah siang malam baca Quran hanya semata-mata karena engkau. Kata Allah, enggak, kamu dusta. Engkau baca Quran supaya dipanggil Qori kan. Nah itu udah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan seret dia masuk ke dalam neraka. Satu orang juga yang banyak hartanya, siang malam sedekah, itu pun dipanggil, ditanya, aku beri nikmat apa yang dibuat? Sama, dia pun jawab, ya Allah, aku telah habiskan hartaku untuk engkau. Kata Allah, engkau dusta. Engkau bersedekah supaya dikatakan dermawan, itu sudah engkau dapatkan kan? Allah perintahkan diseret ke dalam neraka. Lah, ini bab niat, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka bab yang hadis seperti ini memang menjadi pondasi di dalam semua amal. Dan ini hadis ini termasuk Imam Nawawi meletakkan hadis ini di nomor 1. Apa penyebabnya? Pertama, memang beliau mau meniru ulama-ulama pendahulu. Di antaranya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari meletakkan hadis ini juga nomor 1 dalam kitabnya. Nah kalau kita lihat nanti, tuan-tuan, kalau bapak-bapak bisa perhatian, banyak kitab-kitab, bukan hanya kitab hadis, bahkan kitab fikih, kitab tafsir, banyak ulama menulis hadis ini pertama kali, baru ditulis bab-bab apa yang mereka mau tulis. Tujuannya mengingatkan kita, tidak ada langkah pertama dalam amal ini kecuali niat. Sebelum mau sholat, perbaiki niat dulu. Mau zakat, luruskan niat dulu. Mau sholat, luruskan niat dulu. Mau dakwah, luruskan niat dulu. Semuanya. Jadi hadis ini menjadi pondasi. Salah di awal akan menjadi salah semuanya sampai ke akhir. Nah itu biasanya kalau niat itu salah, biasanya nanti di akhirnya tuh akan jadi rusak. Biasanya. Jadi ikhlas niat. Niat itu kaitannya ikhlas. Ikhlas ini, tuan-tuan, ikhlas itu kalau diberi contoh, orang paling ikhlas itu macam orang tidur lah. Yang paling ikhlas itu orang tidur. Jadi ikhlas itu ciri-cirinya, dia akan lupa sudah mengerjakan apa yang telah pernah dia buat. Itu tanda ikhlas. Kalau masih ingat, walaupun 20 tahun kemudian, itu nggak ikhlas. Contoh, kadang ada orang udah bangun madrasah besar-besar, bangun masjid, nampak ikhlasnya. Nggak taunya 25 tahun kemudian disakiti dia sama orang kampung, keluar tuh. Nggak tahu ya siapa yang bangun masjid nih, padahal udah 20 tahun. Ternyata dia ingat. Itu tanda nggak ikhlas itu. Kita nggak boleh nilai orang ya. Ini kaidah untuk pribadi kita. Kalau orang tuh ikhlas tuh hanya urusan hamba dengan Allah. Coba tuan-tuan bayangkan, orang tua kita umumkan udah berumur nih, punya anak rata-rata. Ada nggak kira-kira ayah atau ibu menafkahi anakku pakai data? Hari ini ya bahagia piti karena hari ini saya nafkahi segini, besok segini. Pernah didata? Kenapa nggak didata? Ikhlas.
Contoh nafkah paling ikhlas itu nafkahnya orang tua pada anak. Tapi kalau pada istri itu kadang kurang ikhlas loh. Karena istri ini ada ya, jadi istri sekarang ya bisa jadi nanti kan siapa tahu ndak. Abeko kalau lepas cakak keluar tuh. Dulu kau lah denah Kyoto tigo. Nah, ini memang belum tentu ikhlas. Tapi pada anak hampir semua kita tuh ikhlas. Semua orang. Ciri-cirinya apa? Lupa. Nah, tadi orang paling ikhlas tuh, contoh orang ikhlas tuh tidur. Ada orang tidur yang sadar? Enggak ada lah. Kalau sadar enggak tidur namanya. Kalau sadar namanya pura-pura tidur. Kalau pura-pura tidur ya sadar lah. Tapi kalau sudah tidur enggak akan sadar. Itu contoh orang paling ikhlas. Jadi hadis ini jadi pondasi penting. Maka diletakkan di nomor pertama di dalam kitab ini. Lah kalau dibahas ya panjang lebar, letak niat di mana, dalam sholat bagaimana, dalam puasa bagaimana, dalam zakat bagaimana. Itu kitab-kitab fikih yang bahas panjang lebar tuh. Umumnya niat itu letaknya semua di awal amal, umum. Lah kok bisa Ustadz kecek umum? Ya, karena ada nanti niat itu tak harus berbarengan dengan amal. Ada yang tak mesti di awal. Contoh bisa didahulukan. Contohnya puasa. Puasa itu, anggap besok puasa Ramadan, kita kan sudah bisa niat malam ini. Padahal mulai puasanya besok. Kan gak berbarengan. Kenapa? Ya saking susahnya tadi diberi keringanan. Termasuk yang tak wajib berbarengan, zakat. Bisa, itu agak ada kelonggaran. Tapi kalau bab sholat, itu mesti berbarengan dengan amal. Dan secara umum memang namanya definisi niat itu qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan, itu niat. Kalau enggak berbarengan itu enggak niat. Mau sholat waktu takbiratul ihram itulah niatnya. Ustaz, apa enggak cukup niat itu dari rumah? Dari rumah itu kan sudah niat itu. Kata siapa? Belum tentu. Kan kita dulu pernah kecil semua, enggak ada yang tahu-tahu lahir tua kan enggak kan? Kita dulu waktu kecil, barang kek sholat untuk Ramadan itu puasa, dari rumah itu udah bawa sarung, macam ninja dulu kan. Selepas itu ditanya sama ibu, kemana Yuang? Sholat mak katanya. Nggak taunya di simpang Ampek dipanggil kawan, main wak lah katanya. Dari rumah niatnya memang sholat tuh. Tapi tahu-tahu di persimpangan dipanggil kawan, nggak jadi sholat. Apakah tadi dari rumah itu cukup jadi niat? Enggak. Makanya para ulama katakan dari rumah itu belum niat, itu baru azam, baru keinginan kuat. Niatnya nanti waktu amalnya. Terbukti dia amalkan nanti. Makanya kan sering itu. Sholat itu cukup kok niat dari rumah. Namanya dari rumah pasti niat lah. Bukan, itu bukan definisi niat. Niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan amal. Nah itu umum memang seperti itu. Mungkin sedikit ikhtilaf yang perlu kita tahu melafadzkan niat. Boleh enggak? Ulama-ulama 4 mazhab mayoritas nyatakan boleh, bahkan banyak yang nyatakan dianjurkan. Nah, dalilnya terlalu banyak. Nabi urusan puasa paling tidak contohnya pernah melafadzkan niat. Pernah. Nah, ini babnya semua dalam niat ini, makanya hampir dikatakan hampir separuh Islam berada dalam hadis ini. Hampir. Ya karena kalau tidak niat nggak sah. Kita lanjutkan hadis yang kedua, al hadits tsani an Umar, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu aidan juga qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Sebelum dilanjutkan hadis pertama, ada yang mau tanya? Pas. Kita lanjutkan hadis kedua. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk bersama Rasulullah dzata yaumin, pada satu hari, id tola'a, tiba-tiba muncul alaina, di tengah kami, rajulun, satu orang, syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yuru alaihi atharus safar, tidak nampak bekas perjalanan pada dia, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak ada yang kenal dia di antara kami seorang pun, hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu pun duduk di dekat Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni, beritahukan kepada aku, anil Islam, mengenai Islam.
Faqala Rasulullah, Nabi pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-islamu Islam an tashhada, yaitu engkau bersaksi bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, engkau bayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau haji ke Baitullah apabila engkau mampu ke sana. Qala, maka orang itu menjawab, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, kami pun heran kepada dia. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dia pula yang membenarkan. Qala, kemudian orang itu pun melanjutkan pertanyaan, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku tentang apa itu iman. Qala, Nabi mengatakan, antu minabillah, engkau beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar, engkau beriman kepada qadar, qada, takdir, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Qala, orang itu pun mengatakan, shadaqta, engkau benar. Qala, kemudian dia melanjutkan pertanyaan, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Qala, Nabi bersabda, anta budallah, engkau sembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala, orang itu pun mengatakan, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Qala, Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya mengenai hari kiamat lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Qala, maka orang itu pun mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, beritahu kepada aku tanda-tandanya. Qala, maka Nabi mengatakan, angtalidal amatu rabbataha, budak-budak melahirkan tuannya. Ini diantara maknanya banyak, tapi diantara maknanya kata para ulama, antalidal amatu rabbataha, banyaknya terjadi anak-anak yang durhaka pada orang tua di akhir zaman. Nah, kalau sudah durhaka, akhirnya anak tuh macam raja, orang tua jadi budak. Nah, akhirnya seperti itu, para budak melahirkan tuannya. Atau beberapa ulama memaknai, di akhir zaman termasuk tanda-tanda hari kiamat akan terjadi peperangan hebat di mana-mana. Akhirnya banyaklah orang yang ditawan, perempuan-perempuan jadi budak, enggak taunya dibeli oleh anaknya. Akhirnya tadi anak menjadi tuan untuk orang tuanya. Itu banyak makna, dan itu semua menunjukkan ciri-ciri tanda hari kiamat, termasuk tadi tersebar luasnya kedurhakaan di akhir zaman. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya, engkau melihat orang yang tak bersendal, yang tak berpakaian. Ri'a asyai, mereka itu pengembala-pengembala kambing. Yatatawaduna fil bunyan, mereka berlomba-lomba di dalam bangunan. Ini diantara maknanya, kata para ulama, akhir zaman itu orang-orang bodoh tinggal di pedusunan, tidak tahu apa-apa, tapi tahu-tahu jadi pimpinan. Itu ciri-ciri terjadi tandanya hari kiamat. Dalam beberapa riwayat, idza wuliyal amru ila ghairi ahlihi falyantadhiris sa'ah, kalau sudah satu urusan itu dipegang, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat, sebentar lagi hancur. Dan itu tanda hari kiamat memang. Kalau zaman dulu, tentu apalagi di zaman Nabi, yang menjadi pimpinan, yang menjadi memegang satu tanggung jawab itu mesti orang yang memang layak untuk itu. Tapi zaman berganti zaman, apalagi sekarang. Nah, bukan kita berpuas, oh sudah terima, enggak, kita tetap harus usaha. Tapi memang kondisi hal-hal begitu memang jadi ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri kiamat. Orang-orang bodoh tinggal di hutan, tidak tahu apa-apa, betul-betul tinggal di desa, tahu-tahu jadi pimpinan dan dia tidak tahu apapun. Kan rusak akhirnya. Tsumma talaqau, kemudian orang itu pun pergi, falabitu maliyan, maka aku pun diam dalam waktu yang lama. Ini dalam beberapa riwayat 3 hari. Tsumma qol, setelah terdiam beberapa lama, Nabi pun bertanya, ya Umar, wahai Umar,
Atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa tadi yang datang? Yang datang kemarin 3 hari yang lalu, tahu enggak siapa yang tanya itu? Qultu, maka aku pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi mengatakan, innahu Jibril, yang datang itu adalah Jibril, atakum, dia datang pada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kepada kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini hadis pertama, kedua cukup panjang. Dan ini hadis kedua, ini pondasi agama. Coba tengok, apa yang ditanya? Rukun iman, rukun Islam, ihsan, hari kiamat. Isinya agama yaitulah rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Inilah diantaranya, kata para ulama, yang mencakup semua agama. Rukun iman, disitulah belajar akidah, belajar tauhid. Rukun Islam, itulah nanti pelajaran tentang syariat, fikih, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ihsan, disitulah dalilnya tasawuf, pembenahan hati. Jadi kalau kita tuh cuma belajar syariat, itu namanya zohir kita perbaiki. Tidak cukup di situ, batin pun perlu diperbaiki. Itulah namanya pelajaran tasawuf. Tidak ada tasawuf itu dalam hadis. Agialan nama baru, terserah. Tazkiyatun nufus yang ada, silahkan. Nama itu kan istilah saja. Yang penting ini ada. Kadang mereka mengingkari nama tasawuf, salafi, tidak terima. Akhirnya mereka buat nama baru, ilmu pensucian hati. Itulah tasawuf. Nama baru aja kan. Coba karangan Imam Nawawi yang lain, yang terkenal kitab Riyadhus Shalihin. Coba perhatikan, Riyadhus Shalihin itu kitab hadis yang isinya tasawuf. Itu pun disarahi sama salafi, termasuk Al-Utsaimin mensyarahi Riyadhus Shalihin. Lah mereka sebenarnya nggak bisa lepas dari tasawuf kalau memang baca itu, cuma nggak ngakuin namanya. Ya macam sekarang lah, nggak merayakan Maulid Nabi, nggak merayakan Isra Mi'raj, ya buat juga, cuma judulnya beda. Belajar Sirah Nabawi, isinya Maulid Nabi, sama aja. Ya itulah tadi, kalau sudah mengingkari tapi ujung-ujungnya juga Allah paksa orang-orang itu untuk membuat, cuma dengan nama yang berbeda. Nah ini hadis penting. Ada beberapa menit ke depan, sudah 47 tanya jawab ya. Tapi sebelum sedikit saya tanya jawab, di sini Jibril berani itu memanggil ya Muhammad. Kok berani-beraninya panggil Muhammad? Kok nggak pakai Sayyidina di situ? Tuan-tuan, perlu difahami, ada beberapa hal yang diterangkan para ulama. Jibril kalau dalam Al-Quran itu kan ada la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan manggil Nabi seperti kalian manggil satu sama lain. Enggak boleh panggil ya Muhammad, itu kurang ajar. Allah yang melarang. Lah kok Jibril berani? Jawaban pertama, Quran itu turun bukan untuk malaikat. Jadi malaikat tuh ghairu mukallaf. Jadi yang tertuntut untuk mengamalkan siapa? Jin sama manusia. Ya kita ini, malaikat enggak. Nah jadi kalau dikatakan kenapa Jibril? Ya Jibril enggak terkena khitab, enggak terkena perintah. Yang kedua, Jibril itu adalah gurunya Rasulullah. Itu yang perlu kita tahu. Memang Allah kirim Jibril itu jadi guru. Yang berani ngimami Rasulullah siapa? Kalau kita melihat sejarah sholat, ketika Nabi Isra Mi'raj kemudian turun, setelah hari ini Isra Mi'raj, malam ini turun, besoknya Jibril langsung datang. Jibril langsung mengajarkan waktu sholat pada Nabi. Hari pertama, buka kitab hadis. Hari pertama, sholat yang pertama kali diajarkan itu zuhur. Jibril datang zuhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya awal waktu, kemudian subuh awal waktu. Hari kedua Jibril datang, Jibril jadi imam. Jibril datang zuhur akhir waktu, asar menjelang maghrib akhir waktu. Maghrib dalam hadis ini sama dengan hari kemarin, waktunya cuma satu. Isya akhir waktu, subuh di akhir waktu. Kemudian setelah selesai baru Jibril beritahu, ya Muhammad, waktu sholat berada di antara keduanya. Yang jadi imam siapa? Jibril.
Ada yang berani jadi imam. Sahabat kalau terpaksa terlanjur jadi imam itu ketakutan setelahnya. Makanya Jibril itu gurunya Rasulullah. Jadi kalau guru manggil murid, ya tidak ada masalah. Itu diantara beberapa hal yang perlu kita tahu. Kok berani-beraninya Jibril manggil Muhammad, Muhammad? Ya tadi dia malaikat, tak terkena khitab, bukan mukallaf. Atau yang kedua, dia memang gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita buka sesi tanya jawab, ada 5 menit kalau tak salah ini. Ya, silahkan. Siapa dulu? Pakai mic, langsung aja lah. Menunggu mic itu 5 menit itu datang. Baik, langsung Ustaz. Yang pertama Ustaz, saya bertanya tentang hadis yang pertama Ustaz. Amal itu kan tergantung sama niat Ustaz. Saya pernah juga mendengar Ustaz terkait mengenai sholat tadi Ustaz. Jadi tadi sudah membahas kalau seandainya dari rumah tadi kita sudah punya niat, berarti tidak payah lagi pakai yang sholat Ustaz. Kayak gini. Saya pernah mendengar dari kawan juga kan. Kalau kabarnya sudah, pokoknya mau maghrib nih kan, di masjid nih. Sampai di situ langsung gitu kan. Karena sudah ada niat kita mau sholat maghrib, bukan sholat zuhur begitu. Nah, bagaimana penjelasan Ustaz tentang itu? Jadi niat itu bukan amalan lidah, bukan. Niat adalah amal kolbun, amal hati. Jadi kalau dikatakan kita sampai di masjid tak payahlah mengucapkan usolli, ya memang mengucapkan usolli itu bukanlah satu keharusan, memang tak terlalu perlu bagi orang-orang apalagi yang tak ada was-wasnya. Hanya saja tadi niat itu punya definisi. Definisinya ada qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, menyengaja sesuatu. Jadi yang dia buat itu memang harus ada unsur kesengajaan. Yang kedua, berbarengan dengan perbuatan. Kalau nggak berbarengan itu nggak niat namanya. Makanya tadi kalau dari rumah cukup, nggak cukup. Memang di masjid itu dia harus ada niat. Kadang lah cuma usolli itu bukan niat, itu namanya belajar lafadz niat. Usul itu lafadznya niat. Lah niat itu dalam hati. Lah yang mau menggunakan lafadz sebelumnya boleh. Itu pun tujuannya bukan karena itu niat, lafadz itu enggak. Itu hanya membantu hati supaya tawajuh. Sebenarnya kita ini tak kita pungkiri hampir, termasuk orang-orang yang mengingkari lafadz niat. Itu sebenarnya kalau diajak ngobrol pun dia kadang-kadang itu juga pakai lafadz niat. Contoh, kalau terkadangan kita ini enggak sholat berjamaah, ketiduran terbangun, lepas itu wudu, itu terucap nanti zuhur asar ya, kan gitu. Oh zuhur, itu lafadz niat. Asar apa zuhur ya? Asar ini. Maghrib atau isya ya? Karena ketiduran kan? Oh isya ini. Melafatkan itu tuh namanya lafadz niat. Perlu nggak? Perlu membantu hati. Kalau enggak nanti bisa salah. Nah, kalau tidak dilafatkan, ya memang namanya niat itu bukan di lidah, niat itu kan di hati. Jadi kalau diwajibkan melafatkan tidak, tapi mesti, terutama dalam hal sholat, mesti dia meniatkan ketika takbir ini amal adalah sholat. Maka dalam hatinya itu, saya niat sholat zuhur, udah. Kalau untuk jumlah rokaat segala macam itu nanti tambahan-tambahan. Dalam hati yang wajib itu niat, saya niat sholat fardu zuhur. Itu dalam hatinya saja ada cukup. Yang lain nanti menghadap kiblat segala macam itu tidak wajib. Tapi kalau dia pakai apa salahnya? Dianjurkan. Nah, jadi mesti sesuaikan dengan definisi. Dan itu memang definisinya dalam bahasa Arab. Menyengaja dan berbarengan dengan amal tadi. Kalau tak berbarengan itu bukan niat. Dan tadi contoh ringan sudah kita berikan. Berapa banyak orang dari rumah niatnya katanya sholat, nggak taunya pai kemana-mana. Banyak. Jadi itu bukan niat, itu baru keinginan kuat. Terbuktinya nanti ketika takbir. Itu sholat berarti. Semoga bisa memberikan jawaban. Silakan. Tadi yang di sampingnya dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya ingin tanya tentang dua Wahabi ini kan. Jadi sekarang menimbul di kampung anak, ya kan? Tadi sudah kita bertanya juga dengan Ustaz
Hati ya. Ya, wah ini hati ya. Jadi saya tanyakan dulu kami itu ada namanya kegiatan Islam Bertimur Nabi Isra wal Mi'raj ya. Apa? Ulang. Kegiatan Maulid Nabi Isra wal Mi'raj itu datanglah orang Salafi ini kan, dia menjelaskan sedikit bid'ah ya. Jadi anda jelaskan tentang hadis, mungkin dia satu petok hadis ya, dia ambil dari Rasulullah SAW sampai berperang Ustaz dengan satu dengan ustaz di kampung dan sampai buka kitab-kitab tadi kan. Jadi jangan aja memberikan motivasi kan. Kalau kita orang Melayu itu keras kepala ya, dia tak mau percaya ini. Tapi kalau ustaz dia sendiri, dia mau ikut Ustaz, mau ikut, mau mendengarkan. Tapi kalau selain ustaz dia tak mau mendengarkan, ini yang paling Ustaz. Lebih lagi di Riau ini kan luar biasa Ustaz. Bagaimana cara Ustaz itu? Itu tadi bukan pertanyaan, itu memang saran semua untuk kita yang hadir nampaknya. Ya memang itu kalau di akhir bagaimana saran yang kita tengok, kita yang termasuk program yang kita buat sekarang itu salah satu untuk menangkalnya. Melarang kita tidak bisa, Bapak hadirin para asatid, nggak bisa ngelarang mereka, kita nggak bisa. Tapi tadi kita harus tampakkan keilmuan yang benar. Jadi kelirunya mereka di mana? Di situ terangkan. Lah bisanya hanya di dalam kajian ilmu. Mereka kan katanya sok berilmu, nggak taunya diajak ngobrol nggak paham juga. Hafal hadis pun nggak ada, hafal Quran pun tidak, ngakuin mujtahid. Nah itu yang perlu diluruskan. Termasuk contoh ringan yang mereka sering pakai kan. Yahudi terpecah jadi 73 golongan, Nasrani 72. Nah, kemudian mereka katakan umatku Islam terpecah menjadi 73 golongan. Lah padahal bunyi hadisnya bukan Islam. Nah, itu kan juga termasuk pemalsuan dalam menterjemah. Nabi enggak mengatakan Islam terpecah, tapi bahasa Nabi wasataftariku ummati, umatku terpecah. Jadi yang pecah itu umat, bukan Islam. Islam nggak pecah. Islam, jadi Nabi katakan satu masuk surga, yang sisanya ke neraka. Islam, selagi Islam pasti masuk surga. Siapapun orang-orang selagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita wajib meyakini kok dia mati atas kalimat itu pasti masuk surga, entah apapun aliran dia. Wajib. Tapi tadi yang Nabi katakan yang masuk neraka itu adalah umat Nabi yang tidak beriman. Ini diterangkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ini beliau sampaikan untuk meluruskan itu terjemahan-terjemahan dari versi Salafi. Akhirnya, cuma golongan kita yang surga yang lain neraka. Nah, itu termasuk pemalsuan dalam menterjemah. Nah, ini bisanya dalam keilmuan. Macam sekarang inilah. Sekarang kita menjadi dai-dai, itu yang kita sampaikan kepada umat untuk meluruskan mereka. Jadi bisa hanya dengan memperbanyak keilmuan, sebarkan dimanapun. Itu untuk mengimbangi mereka. Nah, itu yang bisa saya berikan tanggapan dari pertanyaan. Cukup ya? Sudah jam 10? Lanjut? Nggak apa-apa? Ya silakan. Siapa dulu? 3 ya, terakhir ya. Ala jam 10 apa kok ditegur sama Pak Kiai nanti? Ya. Singkat aja. Ya. Saya ingin menanyakan dua hal Ustaz. Yang pertama, bagaimana asbabul wurud hadis yang pertama ini? Yang kedua, sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, hadis yang pertama. Pertanyaan pertama Ustaz. Ya, asbabul wurud hadis yang pertama. Iya Ustaz. Pertanyaan yang kedua, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang jomblo. Padahal bahasanya jangan jomblo, itu konotasinya kurang pas. Ulama yang tidak sempat menikah, ya. Ya. Karena hadis kan ada an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Ya. Bagaimana dengan hadis itu? Ya. Dengan para ulama-ulama yang tidak mau nikah Ustaz? Ya. Ini aja udah 2 pertanyaannya. Simpan pertanyaan untuk besok berdua bisa. Yang ini saya jawab ya.
Kalau asbabul wurud hadis tadi kan sudah diterangkan. Sudah ya. Jadi bagusnya jangan diulang. Nanti terjadi pengulangan. Asbabul wurudnya tadi adalah muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena menikahi satu perempuan namanya Ummu Qais. Tapi walaupun asbabul wurud, penyebab terjadinya hadis karena perempuan itu dan laki-laki yang tadi hijrah, cuma dalam kaidah usul fikih al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Enggak mesti hanya karena kasus yang serupa digunakan, tapi digunakan untuk umum apapun amal. Nah itu jadi perlu mengetahui asbabul wurud, tapi bukan hanya harus diarahkan ke situ. Dan tadi sudah saya terangkan. Yang kedua, hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Lah kok ada ulama yang enggak nikah? Kita perlu tahu. Di sini mazhab Syafi'i semua ya? Ada mazhab Hanafi. Ada dikit. Menurut mazhab Syafi'i, nikah itu hukumnya apa? Hukum asli. Ada yang tahu? Nikah dalam mazhab Syafi'i hukumnya mubah. Kalau ditanya hukum ya, hukum, kalau misalkan ditanya apa hukumnya kunut subuh, kalau ditanya hukum kembalinya mesti salah satu kepada 5 ini. Ini paling banyak, kadang jadi 6 kadang-kadang, tapi paling banyaknya 5. Hukum tuh kalau ditanya jawabannya mesti wajib. Kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak mubah, kalau enggak makruh, kalau enggak haram. Kadang-kadang nambah jadi khilaful aula. Enggak ada tuh hukum tuh bid'ah, itu enggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hukumnya bid'ah, itu enggak belajar fikih. Bid'ah itu satu amal yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau enggak ada, berarti belum ada hukum. Kalau belum ada hukum, mesti dicari dulu hukumnya. Ditengok keserupaannya. Oh ternyata bid'ah ini setelah diteliti mesti kembali kepada salah satu pada 5. Akhirnya ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Kenapa? Bid'ah itu memang belum ada hukum. Jadi bukan berarti ya namanya nggak ada. Bagaimana cara menghukuminya? Ditengok. Makanya jangan heran Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi baik dan buruk. Nah, nikah begitu juga, hukum aslinya ada. Jadi dalam fikih itu ada hukum asli, baru nanti ada hukum cabangan. Ada hukum asli, ada hukum cabang. Hukum aslinya nikah dalam madhab Syafi'i adalah mubah, tapi nanti bisa berubah hukum jadi sunnah, bisa berubah hukum jadi wajib, bisa berubah jadi makruh, bisa berubah jadi haram. Lah, tadi hadisnya nikah itu sunnah. Ya memang nikah ada kalanya jadi sunnah. Kapan nikah itu sunnah? Kalau orang itu sudah mampu, cukup umur, ada mahar dan ada keinginan, sunnah cepat. Kalau enggak nanti kurang baik. Nikah itu bisa jadi haram. Kok bisa nikah itu haram? Kalau menikahi seorang wanita tujuan menyakiti dia, haram. Itu tertulis dalam kitab fikih. Jadi hukum nikah apa sebenarnya? Hukum aslinya mubah, tapi bisa bercabang jadi sunnah, jadi wajib. Kapan nikah itu wajib? Ketika dia khawatir terjerumus kepada perkara haram, zina, wajib nikah. Hendak nikah-nikah gawat. Lah Imam Nawawi sibuk dengan keilmuan sampai lupa nikah. Ya nggak apa-apa, memang hukum aslinya mubah kok. Jadi di sini kita perlu tahu hukum asal dan hukum cabang. Nah, jadi beliau bukan mengingkari sunnah, tidak. Itu kembali kepada kondisi tadi, hukum itu kembali kepada salah satu kepada 5 perkara. Ustadz, kami pernah dengar katanya hukum asli sunnah. Beda mazhab berarti. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hukum aslinya mubah. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup ya. Besok Pak ya insya Allah. Karena besok saya insya Allah masih datang lagi. Disimpan pertanyaan untuk pertemuan esok hari. Mohon maaf waktu yang tak mencukupi. Kalau enggak dimarahi saya nanti. Udah. Ini mungkin yang bisa dibahas. Cukup? Pertanyaan insya Allah kita besok hari insya Allah. Ada 2 atau 3 sesuai dengan waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Ini masih ada penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.